Terima kasih Pak Ses. Ya, amin. Oke, assalamualaikum teman-teman. Ini sudah lebih dari separuh ya. Bu Sulis akan mulai ya. Izin record. Recording in progress. Oke teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suaranya Bu Sulis bisa didengarkan ya. Apa bisa Bu? Dengarkan? Ini sebentar Bu Sulis sambil apa namanya? Zoom-nya dua soalnya. Suara Bu Sulis bisa didengar tidak ya? Bisa Bu. Bisa Bu. Tes, suara Bu Sulis sudah masuk? Sudah? Oke. Ya. Oke, pada kesempatan siang hari ini Bu Sulis sampaikan terima kasih atas partisipasinya dalam proses pembelajaran sosiologi pembangunan. Semoga yang sudah ada di Zoom sudah presensi melalui e-learning ya, dan sudah mendownload atau membaca materi yang sudah Bu Sulis kirimkan. Oke teman-teman semuanya, tadi Bu Sulis kirimkan beberapa referensi ya yang melalui WhatsApp group. Ya, ini melalui WhatsApp group tadi Bu Sulis kirimkan apa namanya terkait dengan ini sebentar. Dengan negara-negara dunia, di negara-negara yang paling bahagia di dunia, kemudian daftar utang untuk negara-negara berkembang, kemudian jumlah negara di dunia dengan jumlah penduduknya termasuk daftar negara maju ya. Satu lagi terkait dengan tugas ya, tugas mereview jurnal. Nah, tadi Bu Sulis kirimkan berdasarkan apa namanya referensi ya, salah satu referensi dari Suara Merdeka, dari merdeka.com, itu bisa dijadikan acuan teman-teman untuk melakukan review jurnal. Nah, minimal 3. Kalau misalnya lebih dari itu bagaimana? Kalau misalnya lebih dari 3 itu akan lebih bagus lagi ya. Jurnalnya bisa jurnal nasional, bisa jurnal internasional ya. Setidaknya juga teman-teman mereview jurnal sosiologi reflektif ya, sosiologi reflektif, sehingga nanti apa namanya meningkatkan citasinya. Jurnal sosiologi reflektif yang tentunya relevan dalam kajian sosiologi pembangunan. Nah, ini Bu Sulis harapkan teman-teman bisa mereview satu jurnal. Titipannya Bu Sulis adalah satu jurnal yang dari produksi JSR, terus yang 2 atau lainnya, 2 atau 3 atau 4 itu bisa dari jurnal lain ya, yang isunya terkait dengan isu-isu
pembangunan. Begitu ya, bisa dipahami untuk tugas review jurnal. Oke, terima kasih. Kalau sudah bisa dipahami. Oke, Bu Julius lanjutkan untuk materi pada siang hari ini terkait dengan teori ketergantungan. Nah, teori ketergantungan ini hadir sebagai reaksi dari teori modernisasi. Ya, minggu lalu kita sudah berdiskusi terkait dengan teori modernisasi. Nah, ini Bu Sulis share screen dulu untuk materi teori ketergantungan. Untuk layar pertama itu fokusnya untuk Jadi kalau kita keluarkan layar kedua untuk sekitar nasional yang Oke, sudah bisa terlihat ya. dengan Oke, untuk sebelum ke teori ketergantungan, ini apakah ada review, ada pertanyaan terkait dengan teori modernisasi yang sudah Bu Sulis sampaikan pada minggu lalu? Yang narasumber ketiga nanti dipastikan aja kalau memang ada pertanyaan sebelum ke teori ketergantungan? Ada pertanyaan tidak, teman-teman? Sudah. Enggak. Untuk layar nanti dari UIN saja biar satu. Ada pertanyaan tidak? Satu tema ya. Di bawah Oke. Pak Kabar. Oke, Bu Sulis lanjutkan ya untuk materi siang hari ini terkait dengan teori ketergantungan. Nah, tadi di awal sudah Bu Sulis sampaikan teori ketergantungan ini sebagai salah satu teori makro ya dalam teori pembangunan. Ada teori modernisasi, teori ketergantungan. Nah, ini dua teori besar yang kita gunakan dalam kajian sosiologi pembangunan. Model pembangunan bergantung. Model pembangunan bergantung ini ada 4 item yang mengindikasikannya, yang mengindikasikan bahwa pembangunan di suatu negara itu masuk dalam kategori tergantung. Tergantung pada negara maju lainnya dan lembaga-lembaga dunia. Nah, ini indikasinya model pembangunan bergantung itu yang pertama masuknya investasi asing. Ya, ini masuknya investasi asing tentu kalau di Indonesia itu sudah ada aturannya ya di PMA ya, penanaman modal asing. Nah, ini bagian dari masuknya investasi asing itu. Kemudian pembangunan dibiayai oleh hutang luar negeri. Yang ketiga, perluasan pasar dan tenaga kerja. Dan terakhir adalah modal asing dan hutang itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari 4 item ini, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah tentu meningkatkan hutang luar negeri dari negara yang bersangkutan terhadap lembaga-lembaga dunia. Dalam hal ini khususnya lembaga keuangan internasional. Ada IMF, International Monetary Fund, dan ada World Bank, Bank Dunia. Nah, konsekuensi logis bagi negara-negara berkembang adalah memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Nah, ini fenomena yang terjadi di negara-negara berkembang. Konsekuensinya kalau
model pembangunan bergantung. Bagaimana kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia, era developmentalism ya, ini kembali ke pertemuan awal. Mengapa muncul sosiologi pembangunan itu karena merespon era developmentalism yang mana dimulai pada tahun 1970-an. Nah, ini sudah mulai berkembang ya, pembangunan yang terjadi di negara-negara dunia ketiga. Nah, model pembangunan tergantung kalau untuk kasus Indonesia itu dimulai pada masa Orde Baru. Orde Baru itu kan 68, tapi hitungannya di 70 ya. Setelah Pak Karno lengser, kemudian ada pergantian orde, pergantian rezim dari rezim orde lama ke orde baru. Nah, pada masa orde baru ini dimulailah model pembangunan yang bergantung. Nah, di Indonesia menerapkan teori pembangunan teori modernisasi, juga teori ketergantungan. Teori ketergantungannya di mana letaknya? Letaknya adalah ketika teori modernisasi yang dikampanyekan di negara-negara dunia ketiga, ya termasuk Indonesia pada masa itu. Nah, Indonesia karena pengen menjadi negara yang modern, maka mengadopsi teori modernisasi itu, berkiblat pada negara-negara maju. Nah, ternyata dalam perkembangannya untuk menuju modern dalam tanda kutip itu membutuhkan biaya, membutuhkan funding, membutuhkan sponsorship. Sehingga pada masa Orde Baru diputuskanlah bahwasannya untuk proses pembangunan yang ada di Indonesia bisa dilakukan dengan cara salah satunya adalah hutang. So, biaya pembangunan dibiayai oleh hutang luar negeri. Hutang luar negeri kemana saja? Ke negara-negara maju, juga ke tadi lembaga-lembaga keuangan. Ada IMF, ada World Bank. Nah, konsekuensi secara nyata, konsekuensinya apa? Tentu adanya hutang, pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Ya, karena dampaknya ada pertumbuhan ekonomi yang terus naik dari tahun ke tahun, dari setiap Repelita ya, pada masa Orde Baru itu kita kenal rencana pembangunan 5 tahun. Nah, itu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu selalu naik. Dan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru itu sangat prestisius, di angka 7% lebih. Itu poin penting, poin penting dalam capaian pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru. Sehingga pada masa Orde Baru itu dikenal juga, Indonesia dikenal oleh PBB sebagai negara yang mempunyai kesuasembadaan pangan. Ya. Namun di sisi lain, kalau bicara pembangunan, developmentalism, ada dampak positif, ada dampak negatif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang dicapai sampai 7%, itu ternyata harus dibayar mahal dengan adanya kesenjangan sosial yang meningkat secara tajam. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini dampak dari model pembangunan bergantung di Indonesia pada masa Orde Baru. Oke.
kembali ya ke teori ketergantungan. Karena lahirnya sebagai reaksi dari teori modernisasi, maka teori ketergantungan ini ya secara filosofi, secara secara mendasar ini merupakan varian dari teori struktural. Teori ketergantungan merupakan gabungan antara pandangan liberalis dan sosialis. Nah, di sini ya kita lihat teori teori ketergantungan itu muncul di Amerika Latin, khususnya di Meksiko pada dekade 1970 sampai 1980-an atas reaksi ya dari kegagalan teori modernisasi dalam pembangunan yang dijalankan. Nah, teori ketergantungan ini membuat keyword atau kata kunci bahwasannya sebab utama kemiskinan dan kegagalan pembangunan di dunia ketiga itu disebabkan karena campur tangan negara-negara kapitalis. Ya, kalau di teori modernisasi, kegagalan atau kemiskinan yang terjadi di negara-negara di dunia ketiga itu karena faktor internal. Nah, untuk teori ketergantungan ini keywordnya kegagalan atau kemiskinan yang terjadi di negara-negara dunia ketiga itu karena faktor eksternal. Faktor eksternalnya salah satunya adalah adanya campur tangan dari negara-negara kapitalis melalui skema hutang. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Apakah bisa dipahami sampai di sini, teman-teman? Alhamdulillah bisa, Bu. Bisa, alhamdulillah. Oke, Bu Sulis lanjutkan ya. Nah, tolong teman-teman cek kembali ya di bukunya Arif Budiman itu yang pada pertemuan pertama juga pertemuan kedua Bu Sulis repost lagi itu. Sudah selesai membacanya untuk teori-teori pembangunan dunia ketiga? Ada yang sudah selesai? Atau baru membaca daftar isi? Atau cover? Ya, tolong nanti dicermati kembali di bukunya teori pembangunan dunia ketiga Arif Budiman ya, teman-teman, agar lebih mudah lagi, lebih gampang lagi mencerna, memahami teori ketergantungan itu. Dalam bukunya Arif Budiman ini dijelaskan bahwasannya upaya pemberantasan kemiskinan yang terjadi di negara berkembang itu menurut teori ketergantungan bisa dilakukan. Dengan cara apa? Kalau menurut gagasannya Arif Budiman adalah dengan cara mengubah struktur hubungan antara negara-negara maju dan negara-negara miskin dari tidak sejajar menjadi sejajar, menjadi equal. Nah, ini yang disampaikan oleh Arif Budiman. Jadi posisi negara-negara maju dan negara-negara berkembang itu harus equal, karena selama ini kan tidak setara atau tidak equal, ya. Ada ketidakadilan struktur dalam relasi kuasa antara negara-negara maju dengan negara-negara sedang berkembang. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya menurut Arif Budiman memberikan kebebasan bagi negara-negara pinggiran, dalam hal ini adalah negara-negara dunia ketiga, untuk
mengembangkan dirinya dengan melihat konteks budaya dan kesejarahannya sendiri. Ini solusi yang ditawarkan oleh Arif Budiman. Contohnya apa? Memberikan kebebasan bagi negara-negara pinggiran untuk mengembangkan dirinya. Contohnya, pembangunan, terutama misalnya kita ambil case di Indonesia. Pembangunan di Indonesia itu harusnya based on history. Bangsa ini sebagai bangsa agraris, sebagai bangsa maritim. Sehingga harusnya desain pembangunannya adalah based on agraris, based on maritim, aset, ya. Ini. Tetapi yang terjadi kan skema pada masa Orde Baru tidak based on aset yang dimiliki oleh bangsa ini, tidak berdasarkan pada aspek kesejarahan bangsa ini sebagai bangsa agraris dan bangsa maritim. Tetapi yang diadopsi, yang diterapkan di Indonesia itu skema pembangunan yang based on industri. Nah, yang based on industri ini tentu kan menjadi ahistoris karena lepas dari konteks historis bangsa ini sebagai bangsa yang agraris, maritim, kan gitu. Kalau skema pembangunan yang based on industri itu cocok sesuai untuk negara-negara maju. Contohnya mana? Jepang. Nah, karena apa? Karena potensi sumber daya alamnya minim dan skema yang dikembangkan di sana adalah based on industri. Nah, ini tentunya menjadi, kalau melihat dari analisisnya Arif Budiman, jadi kan desain pembangunan yang ada di Indonesia ini menjadi ahistoris karena menegasikan, menihilkan bangsa ini sebagai bangsa agraris maritim. Nah, ini solusi dari Arif Budiman ya. Oke, kita lihat untuk upaya mengatasi ketergantungan dari gagasannya Andre Gunder Frank dan Cardoso. Kalau Andre Gunder Frank ini sarannya lebih sama-sama radikal ya menurut Dusulis, sama-sama punya kekuatan untuk melakukan perubahan secara radikal, yaitu langsung apa? Memutus rantai ketergantungan dengan memutus ekonomi yang tidak adil. Ya. Ini sama-sama radikal sarannya. Berani nggak negara-negara dunia ketiga itu memutus ketergantungan ekonomi yang tidak adil selama ini? Bisa nggak Indonesia menjalankan pembangunannya tanpa hutang? Can we stop debt to cover development? Kira-kira bisa nggak Indonesia melepaskan jerat dari hutang untuk membiayai pembangunan? Sanggup nggak? Kira-kira bisa nggak nih kalau kita cermati dari gagasannya Andre Gunder Frank ini? Berani nggak Indonesia memutus rantai ketergantungan ekonomi yang tidak adil ini? Menurut teman-teman, kira-kira bagaimana? Sanggup nggak Indonesia? Nah, kalau Indonesia atau negara-negara dunia ketiga selama ini masih bergantung pada hutang, berarti gagasannya Andre Gunder Frank ini belum bisa diimplementasikan. Ya. Karena biaya pembangunan by debt dengan hutang. Nah, sementara
yang namanya intervensi dari negara maju atau lembaga donor dari Baik, IMF atau World Bank itu, kalau dilihat dari Andre Gundersen ini, menunjukkan relasi kuasa ekonomi yang tidak adil. Coba dicek. Tadi Bu Suli share jumlah hutang Indonesia. Jumlah hutang Indonesia itu terupdate ya, tahun 2022. Itu berapa triliun? Nah, sampai beberapa tahun yang lalu itu kan ada riset yang menjelaskan bahwasanya Indonesia selama ini belum bisa membayar babon. Babon itu apa? Babon itu hutangnya itu baru bisa membayar jasa atau bunganya. Tapi yang babon atau inti hutangnya itu belum bisa kebayar. Sehingga ada analogi setiap warga negara Indonesia, bahkan sampai bayi yang masih dalam kandungan itu kalau lahir langsung menanggung hutang, estimasinya sekitar 13 jutaan itu. Saya lupa itu datanya, data yang menunjukkan bahwasanya kita sebagai warga negara Indonesia itu punya tanggungan hutang secara persen itu 13-an juta. Tinggal ngalikan, termasuk bayi-bayi yang ada dalam kandungan itu. Ya. Berapa tahun yang lalu itu dari 9 juta terus naik ke angka 11 atau 13 juta itu. Nah, ini kan artinya apa? Artinya dalam posisi ini secara struktur hubungan ekonomi menunjukkan ketidakadilan. Hutangnya semakin banyak ya. Nanti bisa dicek ya yang sudah Bu Suli share update hutang Indonesia. Posisinya di tingkat dunia itu sudah masuk peringkat berapa itu? Kemudian dari gagasannya Cardoso ini sarannya ini lebih smooth ya, lebih lebih reflektif. Acara konferensi itu sendiri. Sarannya adalah memperbaiki faktor internal di negara yang sedang berkembang. Dalam hal ini adalah sistem ekonomi politik yang dianut oleh suatu negara dan perilaku politik pemerintahan. Nah, ini sarannya lebih smooth. Sanggupkah kita ambil case negara kita aja? Ya. Sanggupkah yang faktor internal yang disebutkan dalam teori modernisasi itu bisa dipenuhi? Ya kan? Misalnya dari investasi dan tabungan. Apakah setiap warga negara itu sudah punya investasi dan tabungan? Kemudian yang kedua terkait dengan need for achievement. Apakah kemauan untuk berprestasi masyarakat Indonesia itu menunjukkan angka tinggi? Yang ketiga terkait dengan spirit of capitalism atau Calvinisme. Bagaimana semangat masyarakat Indonesia untuk berlomba-lomba dalam mengumpulkan kapitalnya, mengumpulkan modalnya. Yang keempat, bagaimana kelembagaan sosial dan kemasyarakatan
sosial, politik, kemasyarakatan yang ada di Indonesia itu bisa menunjukkan sebagai lembaga yang solid, lembaga yang kredibel. Partai politiknya tidak ada friksi-friksi besar, lembaga sosial kemasyarakatnya solid, dan terakhir adalah apakah masyarakat Indonesia sudah masuk sebagai masyarakat yang visioner, yang modern dalam tanda kutip, visioner, open minded, bisa merencanakan masa depannya, gitu ya, orientasi ke masa depan. Nah, sepanjang hal-hal internal tadi bisa diselesaikan, kalau dari Cardoso ini, ya insya Allah Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri. Kuncinya di situ. Silakan Mas Najib atau Pak Mahyudin kalau mau tambahkan. Oke. Dari Andre Gundervang ya, karena Andre Gundervang, kemudian Cardoso, Theonio das Santos ini masuk dalam aliran teori ketergantungan klasik atau pendahulunya. Ya. Andre Gundervang memberikan stressing point bahwasannya keterbelakangan merupakan sebuah proses ekonomi, sosial, politik yang terjadi sebagai akibat dari globalisasi dari sistem kapitalisme. Keterbelakangan ini hanya bisa diatasi dengan revolusi yang melahirkan sistem sosialis. Nah, ini yang gagasannya Andre Gundervang. Yang kedua, kalau dari Dos Santos, ada 3 bentuk ketergantungan yang terjadi di negara-negara dunia ketiga. Ini ketergantungan kolonial. Negara-negara dunia ketiga itu kan rata-rata merupakan negara-negara jajahan. Iya kan? Indonesia 350 tahun. 3,5 abad. Menjadi negara jajahan. Kemudian ketergantungan finansial industrial. Ini yang tadi disebutkan di awal. Biaya pembangunan itu didapat dari hutang. Hutang ke negara-negara maju, hutang ke lembaga-lembaga keuangan internasional. IMF, World Bank. Kontraknya sampai berapa lama? Kontrak itu kalau IMF itu sejak tahun 70-an di Indonesia. Ya. Sambil diupdate nanti. Apakah hutang Indonesia di IMF sudah lunas atau belum? Ya kan? Atau masih diperpanjang terus-menerus? Ya. Kemudian hutang dengan World Bank, Bank Dunia. Ya, nanti teman-teman bisa browsing, bisa menggali lebih detail bagaimana hutang, posisi hutang di Indonesia, juga negara-negara lainnya. Ya. Usaha mengatasi keterbelakangan ini melalui industrialisasi di negerinya sendiri. Nah, ini usulan atau rekomendasi dari Theonio dos Santos. Oke, demikian dari Bu Sulis. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada? Maaf ya, ini Bu Sulis tetap pakai masker karena posisinya di Interactive Center. Ada pertanyaan?
Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Bu. Teguh. Oke, silakan. Waalaikumsalam, Teguh. Izin bertanya Bu. Jadi bagaimana kalau seumpama ini negara itu gagal bayar Bu? Ataukah Pulau Bali atau Pulau Kalimantan yang strategis itu diserahkan atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Teguh. Pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana kalau kita gagal membayar hutang? Nah, kalau kita lihat yang terjadi selama ini gimana? Kan perpanjangan, memperpanjang kontrak hutang, ya, ya kan? Kalaupun toh misalnya ada penjualan pulau itu kan itu bagian dari ini ya, apa namanya privatisasi ya, dan itu kan privatisasi dilakukan oleh negara karena yang punya hak itu kan, misalnya apa namanya ketika modal asing atau penanam modal ya investor begitu masuk ke Indonesia untuk membeli atau menanamkan modalnya. Ya awalnya menanamkan saham dari 50% bisa jadi kemudian bisa sampai 100% atau apa namanya 75%. Ya. Ini bagian dari apa namanya privatisasi tadi ya. Bagaimana dengan posisi hutang di Indonesia itu kalau nggak bisa membayar gimana? Kalau yang saya amati sendiri itu kalau nggak bisa, tadi kan Bu Sri sampaikan ya, kalau nggak bisa bayar berarti perpanjangan hutang, sehingga bisa dicek posisi hutang di Indonesia itu kalau di konteks global itu ranking berapa itu? Nanti bisa dicari tuh ranking berapa hutang di Indonesia itu. Ya. Tadi Bu Sulis minta juga nyari informasi. Hutang Indonesia dengan IMF itu kontraknya sejak zamannya Mbah Harto, sejak Orde Baru. Nah, sampai sekarang hutang Indonesia ke IMF apakah sudah nol, sudah lunas, atau ada perpanjangan lagi? Nah, nanti teman-teman bisa cek kembali ya. Mas Teguh sambil nanti nyari informasi di internet ya. Misalnya hutang Indonesia terhadap IMF. Kok ternyata masih, wah berarti ini memang belum bisa terbayar. Berarti ada perpanjangan kontrak IMF, kan gitu. Iya kan? Ketika namanya perpanjangan, otomatis kan konsekuensinya ada. Ya. Diperpanjang, di top up ya istilahnya. Nah, itu konsekuensinya nanti harus seperti apa? Itu kan sudah ada kontraknya antara Indonesia dengan IMF, Indonesia dengan World Bank, Indonesia dengan negara-negara maju yang notabene menjadi apa namanya menjadi debitur ya, yang memberikan pinjaman kepada Indonesia. Nah, pinjaman sama grant atau hibah itu berbeda ya. Nah, misalnya Indonesia hutang pada Jepang berapa, nanti bisa dicari. Ya, seperti itu. Nah, kalau nggak bisa, ya itu tadi nggak bisa atau gagal bayar, biasanya perpanjangan. Nah, salah satu strategi yang dikembangkan kalau mengikuti skema apa namanya desain pembangunan yang ada di Indonesia dengan menerapkan teori modernisasi yang terutama teorinya Rostow, the state of economic growth, itu kan hutang menjadi pintu awal untuk membiayai pembangunan karena untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Kalau kemudian menjual pulau, menjual apa, wah ini juga harus dipikir ulang ya, karena saya yakin setiap orde pemerintahan itu kan punya kebijakan yang orientasinya jangan sampai Indonesia itu apa namanya sengsara. Yang namanya pemerintah itu kan selalu mengedepankan ya, sisi positifnya kan selalu mengedepankan kesejahteraan. Nah, tetapi prakteknya ya semua kembali pada realitas yang ada ya. Nah, misalnya untuk
hari ini. Tolong nanti bisa dicek di internet ya. Jumlah ini tadi Bu Sulis belum nge-share jumlah penduduk miskin di Indonesia itu ada berapa puluh juta dari total jumlah penduduk Indonesia. Update tahun 2022, coba nanti dicek, nanti muncul dari 250-an juta atau 260 juta total penduduk Indonesia yang miskin. Ini karena pandemi, apakah mengalami penambahan secara signifikan? Nanti bisa dicek dari 33 juta menjadi berapa. Nah, ini yang notabene Baik, Mas. nanti Mas Teguh dan teman-teman bisa ngecek ulang ya KPI. bagaimana kondisi hutang di Indonesia, bagaimana kondisi potret kemiskinan yang ada di Indonesia itu seperti apa. Seperti itu Mas Teguh. Tapi untuk yang Nah, paralel bisa dibaca ya sama-sama. Oke, teman-teman nanti juga bisa searching perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan transnasional yang masuk ke Indonesia. Ini bagian dari privatisasi yang sangat luas di Indonesia. Kalau pada masa Orde Lama kan spiritnya adalah kemandirian bangsa ya. Tapi pada masa Orde Baru kan berubah. Nah, ini yang berubahnya itu dari masa Orde Baru sampai sekarang ini masih berlanjut. Ya, privatisasi. Privatisasi itu kan salah satunya adalah menjual aset-aset nasional untuk dijual kepada asing. Misalnya ya perusahaan-perusahaan transnasional yang masuk di Indonesia, nanti bisa di googling. Misalnya di Papua ada perusahaan yang di Papua itu ada yang perusahaan Epson Mobil itu ini loh, yang di Papua itu perusahaan yang itu kontraknya pada masa Orde Baru, yang mana Freeport bukan Bu? Freeport. Nah, tak ingat lupa. Maaf ya, maaf teman-teman. Ya, Freeport itu kan ada sahamnya dari BRICS Amerika. Dari yang informasinya 50-50 tapi ternyata kemudian menjadi full. Nah, yang dalam beberapa tahun terakhir sahamnya itu coba dikejar ya pada masa pemerintahan Pak Jokowi, jangan semakin memiskinkan warga lokal. Nah, aset atau sahamnya kan sudah tidak sepenuhnya menjadi perusahaan Amerika atau BRICS itu. Nanti sambil dicek kembali ya, persentase saham yang ada di Freeport itu Indonesia sahamnya berapa? Ya, karena sebelumnya ya pada masa Orde Baru itu kan posisi Freeport keuntungan terbesar itu bukan justru dinikmati oleh Indonesia. Indonesia hanya punya sahamnya kecil. Apalagi yang penduduk lokal yang ada di Papua itu. Posisi SDM yang ada dari Papua, posisinya tidak mengambil di wilayah strategis. Wilayah strategis itu adalah posisi di manajer, direktur, dan sebagainya. Enggak, itu yang dari Papua hanya di posisi yang teknis-teknis. Tidak dalam posisi strategis pengambilan keputusan, pengambilan
kebijakan di Freeport. Nah, itu kan posisinya semakin meminggirkan warga lokal, terutama di Papua. Itu Freeport. Yang kedua, Newmont. Newmont di NTB. Newmont di NTB. Ini juga sama pertanyaan kritisnya. Ketika ada investor masuk, pemodal asing masuk, siapa yang paling diuntungkan? Apakah dari Newmont ataukah warga lokal yang ada di NTB? Indonesia dapat berapa persen sih dari Newmont? Nah, itu yang kedua. Contoh lagi adalah Epson Mobil. Epson Mobil. Pertanyaan kritisnya adalah siapa yang paling diuntungkan ketika investor masuk? Ya. Yang keempat, contohnya kita sering mengkonsumsi Aqua, air dalam kemasan Aqua. Kalau teman-teman mencermati Aqua itu dalam logo Aqua, maaf Bu Sulis nggak bawa Aqua, ini produknya UIN-nya. Di Aqua itu ada logo Danone, iya kan? Ya nggak? Ada Danone. Danone itu mana? Prancis, iya kan? Sumber mata airnya diambil dari Indonesia. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Klaten, ada yang dari Jawa Barat dan sebagainya. Ya kalau di Jogja itu ada sumber mata airnya. Ya di daerah Kaliurang itu banyak. Kemudian di Klaten itu juga ada sumber mata airnya. Ya, itu Aqua untuk memproduksi air kemasan Aqua. Siapa yang paling diuntungkan? Ya teman-teman ingat ketika iklan di televisi ya, ketika kita membeli produk air kemasan Aqua, ya ada charity sedikit untuk saudara-saudara kita di NTB. Charity-nya sedikit, tetapi kan yang paling diuntungkan di situ adalah Danone. Danone itu adalah Inggris. Prancis. Ya kan? Nah, ini ya, ini produknya UIN. Ini menurut saya salah satu terobosan bagaimana sebagai warga negara mencoba mengcounter, tidak tergantung pada Aqua tetapi mencoba memproduksi sendiri. Ada teman-teman yang sudah pernah atau belum menikmati suka kemasan air mineral Suka ini ya. Nah, ini yang bagian privatisasi yang semakin melebar. Kemudian apa lagi? Indosat. Sekarang sudah dipunyai oleh mana Indosat itu? Singapura atau Malaysia? Indosat. Terus Nestle. Oh ya, baik. Nah, itu perusahaan transnasional yang masuk ke Indonesia. Ada lagi Nike. Ya. Oke, siap. Nike itu perusahaan sepatu. Ada juga yang clothing ya, untuk pakaian diproduksi oleh orang Indonesia, dilabeling oleh produk luar negeri, dan itu banyak terjadi, ya kan? Jadi kadang kita belanja misalnya ke Singapura sebulannya, ternyata itu produksi kita sendiri, produksi Indonesia, cuma dilabeling produksi Singapura, misalnya. Malaysia, Amerika. Nah, ini yang bagaimana intervensi pemodal asing atau investor-investor ya, yang dalam hal ini adalah masuk kategori perusahaan-perusahaan transinternasional, dan itu bagian dari representasi privatisasi yang menurut saya itu semakin menggurita di Indonesia. Saya ingat sekali
Waktu saya masih S1 itu tahun 95. Kalian belum lahir ya. 95 itu posisi Indonesia itu sudah privatisasinya sudah menggurita, sekarang tambah menggurita. Kalau semuanya kemudian diprivatisasi, dijual pada pihak asing, lama-kelamaan kita hanya menjadi warga penonton, hanya melihat, oh sekarang jadi punyanya negara X, oh sekarang jadi punyanya negara A, B, C, D. Hanya menjadi penonton dan hanya menjadi pekerja. Ya, syukur kalau dipekerjakan. Kalau enggak, kan benar-benar hanya menjadi penonton. Saya dapat cerita ketika riset di NTB tahun 2021 kemarin ya, Desemberan itu ke sana bersama Bu Yanti dan Bu Asri itu dapat cerita bahwasanya ada titik-titik pulau yang itu dijual pada asing. Ya, misalnya kita main ke Gili Trawangan. Main ke Gili Trawangan itu sudah punyanya orang asing, bukan punyanya Indonesia, sehingga kos atau biaya ketika masuk di Gili Trawangan itu besar. Itu udah dimiliki, jadi pulau-pulau itu dijual pada asing. Ini mengerikan, ya, semakin menggurita. Nah, dengan fenomena seperti ini, bagaimana kita akan bisa menjadi negara yang mandiri, yang berdikari di atas potensi bangsa ini? Karena di sisi lain, justru ketergantungan kita pada negara lain atau kepada lembaga keuangan internasional itu semakin tinggi. Bagaimana kita berani memutus rantai ketergantungan yang sudah sangat berat ini. Jadi dalam hal ini, ya, kalau kita punya optimisme bahwasanya we can stand together with our asset, with our potential, itu kondisi internal itu harus diperbaiki dulu. Nah, kalau enggak, itu yang berat kita melangkah. Kapan kita bisa ngomong stop the debt for Indonesia? Can we stop debt for Indonesia? Apakah kita bisa menghentikan hutang untuk Indonesia? Nah, seperti hanya can we stop poverty in Indonesia? Nah, sepanjang masih ada kemiskinan, kajian sosiologi pembangunan dengan teori pembangunan ini masih relevan. Mengapa masih ada yang miskin dan itu gap-nya terlalu tinggi? Ya, ini yang terjadi dalam fenomena sosiologi pembangunan dilihat dari perspektif teori ketergantungan. Demikian, ada pertanyaan, silahkan. Atau sudah dirasa cukup? Terima kasih ya Mbak Dani yang sudah on kamera dari awal. Ini patut diapresiasi ini ya. Mbak Dani nanti kirim ya, Japian ya. Nomor rekening ya. 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 Oke. Terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Ada? Oh, Mas Fahrudin tepuk-tepuk. Gimana Mas Fahrudin? Kepencet, Bu. Oh, kepencet. Udah cukup atau bagaimana? Yang lain? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Jam 3 kurang 1 menit. Zoom-nya ini enggak ada batasannya, jadi apa namanya? Karena langganan, jadi sekuatnya teman-teman. Kalau memang dirasa masih, mari kita lanjut. Kalau dirasa cukup, ya kita bisa akhiri. Senyamannya teman-teman ya. Gimana? Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan.
Tadi kan untuk teori ketergantungan ini merupakan variasi dari teori struktural. Nah, itu alasannya gimana ya Bu, penjelasannya? Masih belum paham. Oke, terima kasih Mbak Dani atas pertanyaannya. Bagus ya. Mengapa teori ketergantungan dikatakan varian dari teori struktural? Nah, ini teori ketergantungan itu kalau ingat di awal Bu Suli sampaikan ya, varian teori struktural itu lebih mengarah pada alirannya Marxian, ya, lebih ke sana, turunan dari teorinya Karl Marx. Karena ini kan kalau ingat cita-cita Karl Marx adalah mencita-citakan negara tanpa penindasan. Diharapkan itu negara tanpa kelas, itu idealitanya Karl Marx. Tapi nggak mungkin negara tanpa kelas, karena itu sudah sunatullah. Ya, sunatullah itu ya ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, bagaimana tinggal memanage agar angka kemiskinan itu bisa ditekan seminim-minimnya. Ya, variasi dari teori struktural seperti itu lebih ke arah derivasi atau turunannya teori Karl Marx, Marxian. Jadi teori-teori pembangunan, terutama teori ketergantungan ini, menjadi turunan dari teorinya Karl Marx. Kalau Dani belajar terkait dengan teori-teori dalam sosiologi, itu kan ada pembagiannya ada 3. Ada makroteori, ada makro, meso, dan mikro. Teori-teori besar, grand teori, itu tokoh-tokohnya siapa saja. Kalau dalam kajian sosiologi kita kenal ada Karl Marx, ya, ada Ibnu Khaldun, ada Max Weber, ada Emil Durkheim, dan lainnya. Itu yang masuk dalam kategori teori makro, teori-teori besar. Kemudian meso itu turunannya dari teori makro. Dari Karl Marx, muridnya Karl Marx siapa? Turun terus. Nah, dari yang meso, ya, misalnya dari yang meso itu kita ambil contoh yang aliran kritis. Ya, itu Habermas, ya, misalnya kita ambil Habermas. Habermas itu kan menginduknya dari Karl Marx. Karl Marx menginduk lagi dari siapa? Dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun, Karl Marx, kemudian ada Habermas. Ya, mikronya siapa? Turunan lagi dari Habermas. Nah, ini bagian dari derivasi tadi. Nah, teori ketergantungan itu kalau dalam pemetaan teori sosiologi masuk dalam teori mesoteori. Seperti itu. Teman-teman udah pernah dapat mapping teori sosiologi belum ya? Halo? Selama ini sudah dapat mapping teori sosiologi? Belum? Oh, atau sudah ada yang pernah dapat begitu? Kalau belum nanti Bu Sulis kirimkan ya. Itu sebagai fondasi kalian memahami teori sosiologi. Coba nanti Bu Sulis carikan, Bu Sulis kirimkan ke kalian ya, mapping teori sosiologi. Jadi posisinya teori pembangunan itu masuk dalam kategori mesoteori. Begitu ya Mbak Dani. Strukturalnya tadi, karena ini kan yang namanya struktur, ya. Struktur itu kan berarti ada relasi kuasa
relasi kuasa antara yang dominan dan yang subordinat. Nah, ini kan kelas ya, ngomongin relasi kuasa itu cenderung pada aliran Marxian. Begitu. Bisa dipahami oleh Mbak Dani dan teman-teman semuanya? Bisa, Bu. Oke, yang lain bagaimana? Yang lain bisa memahami? Aulia Dina, ini gambarnya konsisten ini, nanas ya. Oh, alhamdulillah, terima kasih Mas Permata. Mas Mbak ini sampai mana ini Permata? Ini nggak ada gambarnya ya. Maaf ya Bu Sulis kalau nanti salah mention ya. Oh Mbak Permata ya, oke. Soalnya kan dosen kita ada Pak Ahmad Norma Permata ya, laki ya. Oke. Demikian teman-teman, kalau masih ada Bu Sulis persilahkan. Terima kasih Mbak Permata. Ya. Ada lagi Mbak Evi Puji, ini juga konsisten dengan gambar kucingnya. Mas Puspo, sudah cukup? Ini gimana ini? Ditanyain pada diem. Kalau sudah cukup, bisa kita akhiri. Kalau masih ada pertanyaan, Bu Sulis tunggu. Ya. Silakan. Mungkin udah. Oh, mungkin udah. Oke, Mas Bagas. Ini posisinya lagi di kafe ya. Ini belajar di kafe ya. Ini ada fenomena baru ya. Kita itu online, tapi teman-teman mahasiswa atau dosennya kadang online-nya malah dari kafe ke kafe ya. Aduh. Insya Allah kita PTM tanggal 7 Maret ya, teman-teman. Nanti dengan skema protokol kesehatan yang ketat sambil kita tunggu edaran terbaru untuk PTM di tanggal 7 Maret. Mulai 7 Maret insya Allah PTM. Ya nanti Bu Sulis cek edaran terbarunya. Demikian, terima kasih untuk teman-teman mahasiswa angkatan 2020 ya, semester 4. Mohon maaf jika ada hilaf dari Bu Sulis. Tetap semangat, tetap sehat dan selalu happy. Teman-teman yang saat ini sakit, semoga segera sembuh. Yang sehat, semoga sehat terus. Dan satu lagi, teman-teman yang posisinya di Jogja tapi kondisi tidak fit atau ada yang terpapar COVID, bisa melapor ke Kaprodi Sekrodi ya. Nanti biar bisa difasilitasi oleh Satgas COVID Visum dan UIN. Demikian dari Ibu Sulis. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat-sehat semuanya Terima ya. kasih. Ya, sama-sama.